Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada para hadirin peserta daripada diskusi bulanan dari ganjarcenter.id. Ini adalah sebuah platform peradaban Indonesia. Diharapkan dari sini lahir ide-ide pemikiran untuk Indonesia ke depan. Dan besok itu harus beradab pemikiran-pemikirannya. Jangan yang liar kan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini diskusi di Ganjar Center akan mengangkat sebuah tema yang mungkin saya rasa ada kaitannya dengan pemilu besok nih, 2024, yaitu tentang komunitas dan basis preferensi elektoral. Nah, ini akan menghadirkan seseorang maksud saya, bukan seseorang yang memang sudah tidak asing lagi di dalam politik, yaitu Saudara Hendra Kusuma. Nah, saya sebutnya sebagai siapa nih Bang? Wakil Ketua Koordinator Bidang? Oke, Wakil Ketua Umum dari ganjarcenter.id sendiri ini. Ya, kami persilakan kepada Bang Hendra Kusuma. Wah, aplaus dulu. Wah, luar biasa Bang Hendra Kusuma. Untuk selanjutnya Bang Hendra, kalau boleh tahu publik kira-kira bisa disampaikan sedikit ya, tentang backgroundnya Bang Hendra ini seperti apa sih biar publik tahu. Siapa tahu di sana ada yang tilik-tilik kan gitu. Silakan Bang Hendra, mungkin sekelumit saja. Ini diskusi bebas nih, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, nama saya Hendra Kusuma, sering dipanggil Hendro. Ya, kalau ditanya background yang paling susah sebenarnya. Saya itu 22 tahun di partai. Saya duduk tadi. Wow, luar biasa. Di PDI Perjuangan. Wow. Nggak apa-apa ya, aku ngomong. 22 tahun dari semenjak di kampus. Jadi orang biasanya berpartai setelah dari kampus ya. Saya dari mahasiswa di ujung-ujung ya. Di ujung-ujung tahun 98 saya udah masuk PDI waktu itu. Masuk PDI 22 tahun kemudian dan akhirnya memutuskan untuk jadi akademisi sekarang. Gitu. Aku perlu cerita nggak juga pindah ke hijau. Jadi akademisi sekarang. Jadi fokus saya kebetulan ada hal yang menarik ya, dunia akademisi. Saya sudah lama berkecimpung sebagai praktisi politik. Nampaknya saya melihat ada gap, ada intuisi yang ada di dunia akademik yang nampaknya saya bisa sedikit berkontribusi untuk membuat intuisi menjadi tanda kutip benar atau bahkan salah. Gitu. Wow. Jadi sekelumit dari saya seperti itu. Clue-nya tuh. Oke, ini saya langsung merangkap ini, merangkap sebagai apa namanya, izin kepada teman-teman semua, saya juga merangkap sebagai moderator juga nih dalam acara ini. Tapi nggak apa-apa lah, karena suka juga dalam hal ini karena bisa mendapatkan ilmunya secara langsung. Apalagi yang di sebelah saya ini berkecimpung di politik bukan setahun 2 tahun, 30 tahun. Itu sumuran anak saya tuh kayaknya Bang. Bahkan setengahnya juga mungkin belum ada gitu kan. Namun apapun itu yang jelas sudah sebenarnya udah ngelotok banget nih kalau bahasa Betawi bilang di luar kepala ini soal politik nih. Wah, penuh intrik tetapi bisa ditilik-tilik gitu kan untuk mendapatkan sebuah hasil yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya buat komunitas ataupun buat masyarakat khususnya rakyat Indonesia. Nah, mungkin saya mulai aja diskusi ini dengan tema tadi yaitu komunitas dan basis preferensi elektoral. Nah, ini kaitannya dengan pemilu 2024 besok, ini mestinya banyak yang menonton acara ini ya, karena bisa menjadi basis
buat para kontestan ini untuk berlaga di ajang Pilpres. Nah, pemilu yang kerap menjadi ajang lima tahunan itu ya, menurut saya nih Pak ya, ini menurut saya Bang, ini seringkali memberikan atau melahirkan sebuah kejutan-kejutan ya, dan itu mampu memberikan kemenangan kejutan-kejutan itu. Sebagai contoh mungkin dari beberapa periode pemilu sebelumnya, misalnya Gus Dur lah contohnya, walaupun mungkin zaman reformasi, dia dipercaya karena ketokohannya ya, dia bergerak kemudian memimpin sebuah gerakan HAM sehingga orang percaya dia gitu kan, Gus Dur. Kemudian Gus Dur terpilih menjadi presiden gitu ya, seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya yang fenomenal adalah ketika misalkan ada SBY misalnya, beliau ini dikabarkan banyak sekali disukai oleh kaum Hawa nih, karena sosok mungkin kan, yang secara fisik dan penuh kewibawaan. Nah, ini melekat di teman-teman yang ada di hati wanita lah, kurang lebih seperti itu. Padahal kita tahu tuh memang pemilih wanita pada saat ini jumlahnya luar biasa di Indonesia, sehingga pada saat itu mampu akhirnya SBY memenangkan pemilu, bahkan 2 periode bahkan kan, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ini, yang periode kita yang kemarin baru berlalu, Pak Jokowi juga memberikan kejutan-kejutan ya dengan cara belusukan ya, itu sampai diingat itu kan sama beberapa kontestan belakangan, dan itu bisa menjadi trademark mungkin kan di kemudian hari. Dan yang menarik adalah di terakhir bahwa seorang Jokowi juga didorong oleh sebuah gerakan komunitas yang ada di situ. Banyak relawan juga berkumpul di situ. Bahkan relawan-relawan yang mungkin secara organisatoris tidak berbentuk organisasi, kemudian berubah gitu kan, menjadi seperti kayak organisasi benar-benar yang tadi paguyuban, bahkan melebihi wadah paguyubannya, sehingga ia bahkan mampu menentukan Pak Jokowi bisa menjadi presiden. Kabarnya kedekatan dengan komunitas, bahkan bisa merangkulnya gitu ya, itu bisa memenangkan pertarungan kontestasi di pemilu maupun di ajang pemilu lah, pilkada dan seterusnya. Nah dari gambaran-gambaran itu nih Bang Hendro nih, ya kira-kira itu memang ada kaitannya antara komunitas dan basis preferensi di sistem elektoral kita. Nah, silakan mungkin Bang Hendro punya ulasan yang menarik yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di hadapan kita ini. Silakan Bang Hendro. Sambil nanti kita tanya jawab langsung gitu ya. Baik. Sebelum kita mulai bicara atau diskusi soal peran komunitas itu sendiri, kita harus bertanya, ya. Pertanyaan awal kita adalah sebenarnya Indonesia itu masih relevan nggak apa yang disebut dengan politik aliran, ya kan? Nah, saya membagi sebelum ke situ ya. Apa ini politik aliran? Politik aliran ini adalah politik yang sebenarnya sekarang ini agak maknanya agak direduksi menjadi politik identitas. Sebenarnya bangsa ini sejak awal berdiri ya, pemilu tahun 55, pemilu pertama kita itu sebenarnya sudah menampilkan politik aliran tadi. Jadi politik aliran ini pada tahun 55 partai-partai yang meraih suara, yang pertama itu PNI, ya, Abangan 22%. Kemudian yang menarik ini sebenarnya urutannya nanti ya, Masyumi, Islam modern sekitar 20%, NU, Islam tradisional 18,54%, dan kemudian yang keempat itu PKI 16%, berikutnya PSI sekitar 6% kalau nggak salah. Tapi kira-kira sebenarnya komposisi politik aliran tahun 55 itu tidak juga terlalu berubah di pemilu-pemilu setelah reformasi ya. Kembali kita nggak bisa menghitung pemilu pada saat era Soeharto, karena kita tahu pada saat itu dominasi Golkar ya, dengan segala macam instrumennya untuk bisa memenangkan Golkar. Kita nggak bisa melihat pada periodisasi pemilu di pada saat Orde Baru itu pemilu yang fair ya.
kita lihat coba kembali buka pemilu 99, PDI waktu itu 34%, keduanya masih Golkar, ketiga PKB ya, PKB atau PAN ya, PKB. Jadi yang saya mau tunjukkan di sini adalah kemudian itu reformasi kan letupan ya, letupan orang kemarahan publik pada saat itu, sehingga PDI diuntungkan karena dianggap sebagai partai yang konsisten berada di jalur yang berseberangan dengan Soeharto pada saat itu. Tapi kemudian tahun 2004 selain anomali tahun 2009 Demokrat 27%, itu rata-rata maksimum 20%-an yang paling ya. Jadi kembali lagi ke 55 mirip gitu. Yang sebelah kiri itu sekitar PNI ya 20%-an ya. Kita nggak bisa lihat PKI nyebrangnya kemana ya. Kalau dibilang PKI itu pindahnya ke PDI, saya juga nggak begitu sepakat kan. Golkar juga nggak mungkin gitu. Jadi itu menyebar mungkin ya, atau malah nggak milih mereka. Kemudian partai-partai Islam tradisional itu jumlahnya dijumlahkan, Islam keseluruhan dijumlahkan itu sekitar 20%, sisanya ke tengah. Makanya banyak ceruk tengah ini paling menarik ya. Ada kemudian muncul partai-partai baru itu pasti ngambil wilayah tengah. Mau itu Gerindra, Nasdem ya. Kemudian sekarang ada Perindo. Tengah ini 60% sendiri. Banyak dan memang susah itu suaranya, populasinya besar tapi juga kompetisinya juga ketat gitu. PDI yang ngambil di ujung kiri lebih sosial ya, lebih bukan kiri komunis, sosialis mungkin ya. Diuntungkan karena dia cuma sendirian di situ. Paling PSI muncul ya nggak kemudian menjadi benar-benar partai sosialis. Nah, itu politik aliran. Sekarang komunitas seperti apa, ya kan? Nah, ini yang menarik adalah belakangan ini sejak pemilu presiden langsung, basis-basis komunitas ini kemudian tumbuh sebagai komplement dari politik aliran. Jadi komplement partai politik yang secara tidak sadar atau memang intensinya seperti itu mempertahankan politik aliran ya, pasti ada kelompok-kelompok di tengah masyarakat yang tidak terakomodir oleh partai politik. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah partai-partai di Indonesia itu cenderung main di zona nyaman. Jadi nggak berani dia bicara tarung soal program, meskipun gagasan itu nggak berani. Karena captiveness mereka ada di politik aliran itu. Sehingga ketika pemilu legislatif itu hal yang umum terjadi ya, biasa. Ya, memang mereka seperti itu. Tapi ketika Pilpres, mereka suka nggak suka di partai politik, akhirnya atau mau nggak mau, mereka harus bergandengan sama basis-basis komunitas ini, relawan-relawan itu, yang mengisi ceruk-ceruk yang tidak dimainkan oleh partai politik. Artinya positif dong bisa jadi kalau gitu relawan. Positif, walaupun pada kasus-kasus yang sudah saya alami ya sebagai praktisi, ada pertentangan tajam sebenarnya partai politik dan relawan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena relawan ini kan sebenarnya atau komunitas-komunitas ini, kalau kita merujuk pada negara-negara demokrasi ya kayak di Amerika, basis-basis komunitas ini kan jadi sumber rekrutmen baru buat partai politik, ya enggak? Gitu. Tapi kita tahu bahwa misalnya ada isu oligarki yang sedikit banyak pasti akan terganggu dengan orang-orang yang dianggap baru dan apa istilahnya tidak punya darah biru, tidak ngetih misalnya bahasa Jawanya, tidak susah payah dia membangun partai gitu. Dianggap ancaman kan buat. Tapi it's okay. Dalam konteks ini lambat laun ya, kalau kita lihat perkembangan sejarah
negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi mau nggak mau harus menggunakan ini, mau nggak mau harus mengambil sistem, ya ini teman-teman demokrasi juga ya, jadi komunitas. Masa mau orang langsung kan nggak mungkin ya. Gitu. Artinya beda dengan konstituennya sendiri ya berarti ya, komunitas Betul. sendiri, konstituen sendiri gitu ya, seperti itu. Konstituennya nggak masuk di dalam Nanti- politik aliran itu. Nanti pada saatnya nanti konvergen dia. Jadi kan fungsi partai kan, kalau definisi partai politik kan adalah alat untuk mengagregasi kepentingan kan ya, mengagregasi kepentingan di masyarakat gitu. Jadi dia harus membuka diri terhadap komunitas-komunitas ini gitu. Karena komunitas-komunitas ini kan bisa macam-macam. Kalau misalnya yang paling primitif ya kayak model SB waktu tahun 2004 misalnya. Ada ketegasan nggak itu soal adanya tautan politik nih antara si komunitas dengan si siapa namanya kontestannya misalnya seperti itu. Nah, Kalau konstituen kan jelas tuh. Nah ini sebenarnya sedikit banyak adalah kepandaian atau saya masih melihat ini bagian dari pinter-pinternya si calon. Dalam hal ini presiden ya. Beda kalau kita lihat legislatif ada sih beberapa orang yang menggunakan basis-basis relawan komunitas ya. Tapi mostly mungkin 80-90% menggantungkan diri dan mencari aman ke partai saja cukup. Jadi ya sudah, Captiveness-nya partai itulah yang mereka garap. Makanya kalau kita baca disertasinya Mas Burhanimuh tadi, ada bukunya bagus sekali itu. Jadi partai itu cenderung jeruk makan jeruk gitu. Karena nggarap orang yang sama. Nah tapi kalau capres beda kan. Mereka ingin menang dan suaranya kan bukan suara kayak di Amerika ya, electoral college ya kan, harus orang kan yang mereka tuju, maka mereka harus memperlebar dari yang politik aliran ini, yang Captiveness partai dan juga komunitas. Yang saya pelajari capres-capres yang berhasil jadi presiden ya, dalam ini SBY dan Jokowi ya, menggunakan dua itu. Memang mereka harus menggunakan, sebenarnya pada saat 2004 Bu Mega dengan menggandeng Pak Hasyim Muzadi pada saat itu berharap komunitas NU bisa diambil. Tapi kan kita lihat NU, kalau kita lihat sebenarnya NU ini meskipun dia Samina Watona, tapi lebih rasional. Cenderung ya, mereka bisa lihat, nggak bisa dikomandoi oleh bahkan kiainya sendiri gitu. Dari berbagai macam komunitas yang ada gitu kan banyak nih komunitas gitu kan, bahkan yang saya bilang tadi komunitas sendiri lebih militan bahkan dari si konstituennya gitu kan ya, seperti itu. Kira-kira sisi komunitas yang seperti apa tuh yang memang mendekatkan dirinya supaya ada tautan politik dengan si presidennya? Nah ini bisa macam-macam sih sebenarnya. Tapi saya lihat ya, mohon maaf ya, ini bukannya saya mau menampilkan satu atau mau mengendorse politik identitas dalam hal ini SARA ya. Tapi ya itu yang paling terjadi di Indonesia. Basis komunitas yang paling efektif ya sejauh ini adalah komunitas etnik, komunitas agama, berikutnya adalah baru komunitas-komunitas yang lain. Mungkin ada juga yang nggarap komunitas misalnya Kesenangan hobi nih, masih memungkinkan nggak itu ditarik gitu ya? Bisa, sangat bisa. SBY kayaknya dari situ kelihatan. Betul. Tapi kan SBY yang kuat kan dulu majelis Hikir itu, yang kan agama lagi kan, gitu. Jadi Bacanya seperti itu ya. suka nggak suka seperti itu. Atau misalnya komunitas yang paling primitif ya, dari seperti saya sampaikan, komunitas perempuan misalnya. Isu-isu tentang perempuan itu, nah ini yang menarik kan, isu perempuan dan feminis kalau di Indonesia itu agak, mohon maaf, berlawanan kan, beda konsepnya gitu. Jadi belum tentu isu feminisme itu bisa diterima oleh ibu-ibu misalnya gitu kan. Nah inilah pinter-pinternya kita, ya, capres atau tim suksesnya untuk membangun atau merajut yang mana komunitas-komunitas yang memang
Ada juga misalnya kita mau misalnya mengambil ya si capres misalnya ngambil komunitas LGBT di Indonesia loh ya. Itu kan resiko gitu. Jumlahnya cukup banyak loh itu gitu. Tapi apa mereka berani ambil resiko seperti itu? Ya macam-macam. Kalkulasinya harus sedemikian rupa sehingga komunitas ini tidak kemudian menjadi kontraproduktif buat si capres itu sendiri. Menurut Bang Hendra, kira-kira si kontestan ini ada clue-clue apa nih yang bisa menjadi kelebihan dari kontestan, bisa mendekati si komunitas? Dia masuk dari sistem apa? Dari caranya gimana dia masuk? Di Indonesia ini, jadi gini, kalau kita belajar pemilihan presiden di Amerika, ya sebenarnya sudah pernah ada model-model kayak orang memilih presiden SBY itu kan mirip pada saat orang Amerika pilih presiden William G. Harding ya. Harding tinggi besar gitu kan, dianggap orang yang tinggi besar itu bisa menyelesaikan masalah. Ya kayak gitu. Sebenarnya persepsi publik itu sangat sederhana, gitu. Visual. Kemudian cari antitesanya aja. Oh ternyata orang yang tinggi besar ganteng belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Muncullah Jokowi gitu sebagai antitesa dari SBY. Nanti ini antitesa lagi gitu. Ya kan bolak-balik aja. Atau gini, saya pernah waktu turun masih PDI pada itu dukung Mbak Rike di Pitaloka di Jawa Barat. Kita FGD kan. Kita mau pasang di surat suaranya itu Rike itu sosok aktivis gitu kan. Di branding seperti itu. Di branding seperti itu. Kita FGD nggak laku Pak di Jawa Barat. Aktivis. Jadi orang Jawa Barat itu maunya orang yang tampil cantik. Jadi makanya kalau kita lihat surat suaranya Teh Rike waktu itu dibuat kayak Aung San Suu Kyi, cantik sekali dan pakai anggrek bulan gitu, gitu loh. Sampai begitu. Itu saat kampanye di surat suaranya. Suara. Makanya nggak heran pada saat itu yang survei sebelumnya Rike itu selalu nomor 4, nomor 5 gitu ya. Nomor 2 aja deh. Hampir menang kalau misalnya kalau nggak ada sesuatu yang. Tetapi kenapa pada saat pemilihan gubernur ada sesuatu sehingga dia tidak mampu memenangkan pilkada? Apapun melawan incumbent itu sulit. Kalau nggak memang kekuatannya luar biasa, ya jangan harap gitu ya. Karena incumbent itu lepas dari ini mereka punya, dan orang Indonesia kecenderungannya adalah apa istilahnya bandwagon effect, menang melu. Jadi menang ikut pasti nyoblos yang bakal menang. Gitu. Masyarakat rakyatnya itu sebenarnya nggak di Indonesia aja, di belahan dunia lain juga seperti itu. Ada sebuah penelitian nggak yang terkait dengan komunitas ini bisa membagi suara yang ada di pemilu itu, misalkan seberapa persennya itu dimenangkan oleh suara-suara komunitas tuh, banyak, teridentifikasi nggak itu? Nah sekarang ini ada namanya big data, jadi alih-alih kita bersandar pada yang namanya survei, yang biasanya itu ada kalau bahasa mesinnya backlash, telatnya itu seminggu 2 minggu ya baru bisa diproses, baru kita bisa ngelihat. Big data itu bisa memotret langsung real time, dan orang Indonesia itu kan untungnya atau ruginya mungkin suka bicara di media sosial. Jadi kita bisa tahu sebenarnya saat itu juga siapa yang bakal menang. Jadi dan juga ikut menjawab apa yang tadi ditanyakan sampean, bahwa itu langsung bisa dipotret sebenarnya persentase komunitas penyuka Vespa gitu, milihnya ke siapa itu bisa tahu dari big data, dari ada teman yang sudah bisa membuat mengenerate itu ya, yang bisa memotret itu secara langsung. Jadi sudah bukan hal yang tidak mungkin lagi untuk bisa melihat komposisi suara. Iya, saya rasa udah cukup mewakili mungkin ya terkait dengan ulasan tentang
komunitas dan basis preferensi terkait dengan sebuah elektoral, bahwa basis preferensinya bisa tadi dari hobi gitu ya, seperti itu, bisa dari sosok gitu kan, bisa juga tadi dari sebuah politik aliran mungkin yang seperti itu, agama lah, etnik gitu yang seperti itu. Nah, coba kita serahkan kepada publik mungkin ya, siapa tahu publik ada yang ingin ditanyakan ya, kurang lebih. Silakan mungkin kepada para audiens nih. Ya, silakan. Saya pembina, Pak. Baik, Bung Hendro, terima kasih banyak ini sudah memberikan satu nuansa baru lah bagi kita ya tentang masalah komunitas ini. Yang saya ingin tanyakan itu tadi sebenarnya lebih tajam tentang bagaimana sih sebenarnya evolusi yang terjadi ya. Karena kan kalau kita lihat politik aliran sebenarnya sih lingkarannya sih sebenarnya di situ-situ saja gitu dan kelihatannya balik lagi. Tapi kan karakter budaya sekarang berubah total ya, terutama misalnya katakanlah generasi milenial ini kan misalnya bapaknya NU lah, anaknya juga NU sebenarnya, tapi kalau diomongin kan jauh banget gitu kan, nggak mesti langsung nurut begitu aja, pasti ada reasoning, ada hal-hal yang lain. Nah, maksud saya itu evolusinya seperti apa sih sekarang, dan setahu saya juga basis komunitas ya jangankan elektoral ya, di mana kita tinggalnya kita milih tempat yang kita merasa nyaman di sekitar kita ini, tetangga-tetangga kita tuh sama gitu. Minimal nggak akan ada konflik lah gitu kan. Jadi cenderung kita akan memilih tempat tinggal yang memang tadi komunitasnya sama dengan kita gitu identitasnya. Jadi sebenarnya aliran situ. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Pumbeda tadi, itu benar. Jadi kita cenderung untuk, dan itu tidak hanya dalam konteks kita bermukim ya, tapi dalam konteks kita juga memilih partai politik, kita memilih presiden, itu kan ada, kalau sebenarnya di teori manajemen ada grouping, jadi ada toleransi ya, gua nggak enak nih kalau misalnya nggak milih itu gitu kan. Nah di Indonesia itu masih kental seperti itu. Jadi makanya namanya politik aliran itu masih agak lama untuk menghilang gitu. Karena kita walaupun ada generasi Z, Alpha yang sekarang ini lebih merdeka ya. Mereka merdeka tidak dalam bidang politik, itu masalahnya. Nah, saya lihat organisasi kayak misal Ganjar Center misalnya, ini penting sebenarnya untuk mengisi ruang-ruang ini. Kenapa? Yang paling bahaya adalah musuh kita itu sebenarnya bukan ideologi ekstrim, bukan, tapi sikap abai, ignorant itu paling bahaya. Ketika anak-anak muda ya, generasi milenial, Z, kemudian Alpha merasa politik itu kotor misalnya, ya kita nggak memberi gagasan sama sekali, bicara soal pokoknya tergantung pimpinan partai gitu misalnya, kan orang jadi ini ya, jadi abai, jadi malas. Nah itu paling bahaya sebenarnya. Kalau kita bisa mengajak mereka, membuat mereka merasa nyaman ya, bahwa ternyata politik itu yang paling sederhana aja. Saya paling suka dulu menyontohkan kalau kita buang sampah pada tempatnya, nah itulah berpolitik yang baik gitu kan. Atau kita tertib antrian, ya dari hal yang seperti itu ya. Mulai dari yang kecil-kecil. Jadi menurunkan dari tataran konsep ya ke praktis itu loh ya, itu yang dibutuhkan. Makanya civic education kita itu mesti harus kuat ya. Saya ngelihat dulu PMP itu sebenarnya udah bagus gitu, cuman nggak dibuat konsisten dengan keadaan yang ada sekarang. Iya betul, lebih sophisticated gitu ya. Betul, sepakat. Gitu Pak Bumida. Ada lagi? Bebas. Silakan. Bebas saya bebas. Mumpung ini kesempatan.
silakan. Kenalkan, nama saya Al-Hafiz Fikri. Saya tertarik dengan politik ini sejak reformasi ini. Apakah pendidikan politik itu penting buat generasi milenial sekarang ini? Apa kita cukup mengikuti sekali 5 tahun itu ada kampanye, terus kita tertarik dengan tokoh itu, apa memang harus kita bergabung ke komunitas atau partai politik, itu gimana tuh Pak? Terima kasih. Ini menarik nih. Jadi saya sejak saya mungkin dengan Pak Pemida juga sama ya, jadi aktivis juga. Dari aktivis sampai sekarang, saya nggak pernah sepakat bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Jangan, itu kan nanti cuma bacakan, kita rakyat boleh berpolitik hanya 5 tahun sekali kan ya, gitu. Civic education kembali lagi ya, pendidikan politik itu penting. Malahan membebaskan dan contoh keluarga saya, anak-anak saya bebaskan milih mau berpartai kayak mau progresif, tapi yang penting mereka masuk dalam organisasi dan belajar bahwa politik itu tidak melulu istilahnya tanda kutip politik kotor itu apa sih? Kan kita selalu disuguhkan berita-berita. Nah saya lihat sebenarnya berita-berita ini juga kadang mendemoralisasi anak-anak, ya kan? Korupsi di mana-mana seolah-olah kan, ini negara kayak nggak ada orang benar gitu loh. Iya, saya selalu ceritakan, misalnya Mas Ganjar misalnya, saya kenal Mas Ganjar itu dari zaman di DPR sampai di jadi gubernur, potong telinga saya, dia orang bersih gitu. Nggak ada, kalau misalnya ada isu, saya nggak percaya. Saya juga ngobrol dengan teman-teman yang memang ada di situ ya, emang Ganjar itu orang yang lurus gitu. Ada ternyata kan, orang yang benar-benar lurus tuh ada gitu. Jadi itu yang harus kita munculkan. Saya ngelihat misalnya, kenapa kok sekarang udah redup Hatta Award ya dulu, Pak? Ya kan, anti korupsi itu loh. Kok sekarang udah nggak ada gemanya lagi tuh. Padahal itu kan bukan. Ya siapa tahu dia juga perlu dalam hal apa. Iya, itu makanya tadi kembali lagi soal pentingnya pendidikan politik ya. Tidak melulu harus masuk partai menurut saya, ya. Tapi, berarti harus di keseharian juga nih ya, iya, pendidikan politik itu. Pendidikan politik harus di keseharian juga. Nah termasuk sebenarnya komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas yang ada itu jangan melulu juga abai terhadap politik. Harus ada juga komunitas-komunitas yang yang peduli lah misalnya. Sehingga nanti kayak di Amerika itu kan komunitas-komunitas ini kan berkembang mengagregasi sebelum masuk ke partai ya. Dia jadi istilahnya buffer zone ya, wilayah untuk rekrutmen partai politik malah komunitas itu. Pada akhirnya nanti ya, iya, baru ke sana. Begitu. Puasa Iya. Belum. Cukup lah. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Oh ada lagi, wah lupa menarik ini politik nih. Biar rame. Biar rame. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dimas. Kalau saya sih terkait yang belakangan isu yang lumayan kenceng ya, terutama ini masuknya politik di ranah olahraga. Nah, soalnya lumayan kenceng, akhirnya komunitas olahraga ini merasa kok politik ganggu dalam kegiatan olahraga yang bisa dibilang di Indonesia ini kesempatan ini ya sangat-sangat jarang gitu kan kita dapat kesempatan tuan rumah. Nah, itu bagaimana kira-kira tanggapannya? Ada dua jawaban terhadap itu ya. Yang pertama saya mau jawab langsung soal
apakah Pak Wayan Koster dan Pak Ganjar dalam hal ini salah atau benar sih gitu. Nah, apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah demi membela presiden. Kalau enggak, nanti presiden yang kena. Karena ada Permenlu-nya. Ada jelas. Kalau misalnya Israel bertanding terus biasanya kalau di yang olahraga lain ya, yang setahu saya ya, katanya nih, itu nggak perlu ada lagu-laguan, nggak apa-apa. Tapi kalau bola, FIFA itu maksa. Ya itu kan jadi nabrak sama Permenlu, ya kan? Oke, sekarang gini pertanyaannya, kok politik tidak dicampur aduk sama olahraga? Nah ini pertanyaan yang sudah mencuat pada saat Soekarno bikin Ganevo tahun 63, ya kan? Ganevo itu dibikin karena Soekarno nggak mau waktu itu Olimpiade ada Israel kan, kira-kira gitu. Maka dibuatlah itu Ganevo. Dunia Barat waktu itu ribut. Wah, ini Indonesia ini masa politik dicampur adukan sama olahraga. Sekian tahun kemudian saya lupa Olimpiade Moskow, Amerika boikot. Jadi sebenarnya sudah sejak zaman dulu ya, bahkan sampai sekarang itu namanya olahraga itu adalah panggung atau etalase politik juga gitu. Saya ini lepas dari benar atau salah ya, lepas dari kalau saya ditanya, jadi kamu setuju? Enggak, bukan soal itu, bahwa kenyataannya di dunia itu namanya politik dan olahraga itu campur aduk. Gitu. Jadi kita nggak bisa juga naif mengatakan bahwa nggak bisa dong olahraga harus dipisahkan. Gitu. Ya, politik itu bagian dari kehidupan. Bagian Dan kehidupan itu ditentukan oleh politik. Tapi saya lebih menekankan pada substansinya ya, pada bahwa Ganjar dan Koster dalam hal ini membela presiden. Konteksnya di situ Konteksnya ya. di situ. Kalau enggak dihajar. Habis. Ya nanti kan yang pada ujungnya nanti juga ke partainya dan kemudian ke presidennya juga, ke capresnya. Terakhir sholat tarawih bareng ya. Benar. Udah cair kan itu udah cair. Jadi di bawah juga harus sudah cair juga gitu kan. Yang konotasikan. Tapi ya kita maklumi juga sih sebenarnya kemarahan itu kan ya apapun ya. Kalau saya berusaha berempati ya. Kebetulan sebenarnya gini, saya ini tukang hobi bener bola. Tapi kebetulan untuk U20 saya anggap biasa aja gitu. Bukan sesuatu yang segitunya saya marah. Tapi mungkin kalau misalnya saya mencoba berempati dengan orang yang menggilai U20, ya bisa marah semarah itu juga. Tapi gini, nah ini big data analitik ya, ini terakhir ya, sebelum ini terkait ribut-ribut ini ya. Begitu rame-rame soal Ganjar ya, saya nanya ke teman, itu gimana? Jadi gini, dari 5,5 juta followers Ganjar di Instagram, itu 5.000 keluar. Tapi 5.000. Ya. Tapi di Twitter dia malah naik. Gitu. Kontradiksi malah. Iya. Jadi gini, Facebook tap. Kita bisa lihat, kita bisa pilih ya. Kalau Facebook, Twitter itu kan generasi X ya, milenial ya, ada di situ kan. Yang muda-muda ini. Nah, ini makanya PR buat Pak Ganjar nanti kalau misalnya dicapreskan adalah menggait lagi kelompok-kelompok generasi Z ya, Alpha. Alpha belum milih ya? Belum milih ya? Generasi Z berarti yang sudah milih pada saat pencapresan. Tapi berita baiknya adalah tanda kutip cuma 5.000 yang keluar dari 5,5 juta. Jadi kata teman saya jauh dari aman, masih aman. Haters. Nah, saya curiga ada haters masuk kan. Tapi biasa lah itu dinamika. Oke, baik. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Ah, silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya
dikasih kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya saya pertanyaannya sederhana sih. Sebenarnya chance Ganjar untuk diusung sama PDIP berapa persen sih Mas? Kalau dilihat setelah kejadian dari gagalnya Piala Dunia U20 satu. Dan pertanyaan kedua, kondisi objektif politik saat ini untuk Ganjar itu dari kacamata Mas itu bagaimana sih sebenarnya sih? Bukan dari kacamata seorang Ganjarisme ya, bukannya, tapi sebagai orang awam lihat. Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang pertama, saya misalnya begini, kalau misalnya Ganjar itu tadinya peluangnya dicalonkan oleh PDI Perjuangan 25% misalnya ya, begitu ada kasus U20 ini, dia naik jadi 50%. Naik, jadi naik angkanya. Ya, 25 jadi 50, ya 50-50 kan. Bukan analisa, kalau itu kan saya juga dapat informasi juga ya. Tapi tolong ini off the record. Tolong nggak di ini langsung ya? Dikat lah. Karena jauh sebelum itu, Sekjen itu sudah bicara langsung, saya empat mata sama Pak Mas Hasto. Ini persoalan, dia bilang ini persoalan ideologi, persoalan kita sama Israel ini ada aturan-aturan yang tidak membolehkan itu. Itu memang menegakkan konstitusi, judulnya itu. Jadi saya tahu persis ini bukan test the water, bukan soal mau menyalahkan Ganjar. Jauh 2 bulan sebelum ini, Hasto udah cerita sama saya bahwa PDI pasti akan menolak habis-habisan. Dan kita lihat ya, Ganjar tidak dibiarkan perang sendirian, yang belain juga Hasto. Gitu. Nah kalau yang kedua, pertanyaannya kalau saya sebagai awam ya, kalau saya bicara dengan orang-orang sekitar saya, orang yang milih Ganjar tetap milih Ganjar, yang nggak suka sama Ganjar tetap nggak suka sama Ganjar. Tapi yang tadi saya sempat saya sampaikan, big data analitiknya. Kalau misalnya lembaga survei Indonesia bilang itu masih mungkin letupan ya. Tapi kalau dari big data analitik, katanya loh ya, saya nggak berani juga ini. Mungkin masih aman lah, masih aman. Tapi saya nggak tahu apakah gara-gara survei lembaga LSI itu kemudian Pak Prabowo yang tadinya mau jadi nomor 2 gitu misalnya, tanda konon ya, sekarang pengen jadi nomor 1, saya nggak tahu. Naikin tawaran ini. Naik tawaran karena wah ini menarik nih gitu kan. Bayangin dari 26 tiba-tiba jadi melejit dari 35 ya kalau nggak salah ya. Mas Ganjar jadi turun, gitu kan kira-kira gitu. Tapi ini sesuatu, saya malah menganggap ya, mendingan sekarang letupannya ketimbang di ujung nanti, atau ketimbang kita digoreng berbulan-bulan mendekati Februari hanya karena Israel ini satu isu. Begitu Pak. Kan kemarin juga kan ada pernyataannya itu siapa? FX siapa? Rudi. Enggak, kata beda. Pak Rudi udah membantah itu. Oh, udah bantah ya. Pak Rudi Hair berarti. Clear. Enggak ada. Nah itu yang saya nggak bisa, saya agak beda permainan ya. Saya juga agak buta kalau soal itu. Beda ring itu kayaknya. Ada jelas. Nanti aja kita ngobrol tanpa mic. Oke. Ada lagi? Oke, mari. Iya Bang, siap Bang. Baru nyampe Bang. Siap. Enggak, saya diundang, saya Michael, saya diundang Bang. Pompi
meramaikan acara ini aja. Mas, sebenarnya ada hal yang kita lupakan terkait dengan pencalonan Ganjar ini. Malah yang lebih seru dan lebih up to date sekarang tuh adalah soal apakah peta koalisi sekarang itu dua koalisi besar atau kemudian ada 3 koalisi. Saya kok melihatnya justru kalau Mas Ganjar mau jadi calon presiden gitu ya, kelihatannya tidak enak atau tidak seru kalau kemudian modelnya nanti hanya mempertemukan 2 koalisi politik besar. Kenapa? Karena akan rumit nih, hitung-hitungannya agak rumit. Orang sudah mendorong supaya koalisi besar KKIB dengan KKIR bersatu. Kalau Mas Ganjar masuk di situ, saya ngelihatnya agak maksain sekali dan agak berat hitung-hitungan politiknya. Lebih bagus memang kalau muncul satu lagi koalisi yang kemudian bukan koalisi lah, karena PDIP punya tiket sendiri kan ya. Nah, jadi menurut saya akan lebih menarik kalau peta menjadi 3 ya. Tetapi memang ini juga menjadi hitung-hitungan yang cukup sulit karena menurut saya nanti pemenangan perhitungan suara itu kan agak khas ya kalau pilpres ya. Dia harus maksimum majority, tidak simple majority. Dia harus 50% plus 1. Nah ini tantangan selanjutnya bagi calon yang diusul PDIP ataupun dalam hal ini adalah Ganjar misalnya gitu. Siapa yang akan kemudian memudahkan ini? Saya dengar misalnya terakhir Mas Sandi sudah pamit dari Gerindra. Sudah pamit dan ingin masuk ke P3 katanya begitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah Ganjar Sandi atau Ganjar Ek dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah saya ingin tanya ke Mas, dalam kacamata Mas sebagai analis politik dan kemarin saya lihat media intelijen ya, maksudnya intelijen media sorry. Bagaimana ini? Apakah Mas memang juga setuju dengan model 3 koalisi, 3 pasangan, 3 koalisi capres, atau Mas justru lebih suka ya sudahlah Mas biar lebih enak tarungnya, lebih efisien gitu, cukup 2 koalisi besar saja. Saya minta pertimbangan dan analisis dari Mas. Makasih. Aku setuju dengan pendapat sampean. Jadi yang sebelumnya ya, yang bahwa karena ini sudah mengerucut, sudah dapat momentumnya KIB dengan KIR ya, KIR sudah mendapat momentumnya. Mereka kalau momentum itu kan sudah sulit untuk dibendung. Ya. Jadi saya juga sepakat melihat bahwa ini nanti calonnya ada 3. Tapi PDI tentu tidak mungkin sendirian, jadi mungkin dia akan curi satu partai lah dari, ya itu bisa jadi nanti mungkin ya Ganjar sama Sandi karena 2 partai ini juga punya sejarah yang cukup baik ya dengan Mega Hamzah. Tuh. Jadi cuman saya nggak bisa menduga atau menebak-nebak hasilnya seperti apa nanti ujungnya. Makanya sebenarnya ini agak berisiko kalau kita lihat kasus Ahok waktu di Jakarta, ya kan ini yang saya dengar ya, Pak SBY ngontak Presiden supaya Bu Mega ngasih partai. Kan kalau Demokrat aja nggak cukup itu, ya kan, naikin AHY itu kan. Katanya untuk ngembosin Anies, katanya ini kabar buruknya begitu. Nah, Bu Mega mungkin terenyuh ya, oke, kayaknya menarik nih. Terus Presiden juga oke juga kan, kayaknya memang Anies ini harus digempur 2 sisi nih. Dikasihlah itu PKB sama PAN kan, jadilah putaran pertama yang bertarung justru 2 ini. Jadi ya begitu putaran kedua mana mungkin pihak AHY ke Ahok, nggak mungkin. Nah ini yang harus pelajaran ini harus dihitung betul. Jadi betul. Jadi harus hati-hati.
Iya. Iya, ya kan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Tiga periode sekalian. Jadi clear ya Mas? Mas Mega clear ya? Oke. Mungkin baru pada berdatangan nih kayaknya. Teman-teman. Udah mau bukan? Udah mau buka ya, udah mau buka ya. Jadi saya rasa mungkin karena ini posisi maghrib udah hilalnya kelihatan nih. Hilalnya kelihatan mau buka puasa bersama. Dengan demikian kita akhiri saja diskusi pada ini moderator mau datang nih, jadi moderator. Tambalan nih. Tapi nggak apa-apa, tapi diskusi kita sore ini menarik ya. Bahwa sebuah komunitas itu berikut basis preferensinya, khususnya soal kenyamanan itu menjadi kata kunci itu di preferensinya ya. Kalau orang udah nyaman maka dengan sendirinya dia akan secara sukarela untuk bisa menentukan pilihannya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan komunitas itu rupanya belajar dari pengalaman pemilu di periode sebelumnya. Misalnya kayak SBY dan Jokowi memang sangat menentukan ya. Menentukan tingkat keterpilihan daripada seorang kontestan dalam hal ini presiden. Kurang lebih seperti itu ya. Bang Hendrani. Dan saya atas nama ganjarcenter.id mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada publik dalam hal ini yang telah ikut dalam acara diskusi kita di sore hari ini. Saya tutup saja forum kita kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya Ahmad Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Oh iya, makasih banyak.